Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, amin. Kembali lagi kita bertemu pada mata kuliah materi IPS 2 ya. Hari ini kita masih sama media pembelajaran kita gunakan adalah Zoom. Kita walaupun dalam kondisi pandemi kita tetap di rumah dan kita juga tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Kita doakan semoga pandemik ini cepat berlalu. Jadi kita bisa tatap muka lagi seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kontrak perkuliahan kita, bagaimana kita membahas tentang RPS ya. RPS itu rancangan pembelajaran semester ya. Jadi di dalam RPS itu dituangkan apa saja kegiatan kita pada semester ini. Nah, kemarin saya anjurkan teman-teman untuk agar bisa membaca RPS. Jadi apabila ada terkait hal di RPS itu yang mungkin kurang jelas atau mungkin ada pembaruan dan sebagainya, nanti bisa disampaikan di pertemuan berikutnya. Oke, bisa ya. Nah, pertama kita akan membahas tentang terkait hakikat pembelajaran IPS. Saya mau ulang-ulang dulu nih, biar merefresh pembelajaran kita. Masih ingat nggak mata pelajaran IPS ya? IPS itu terdiri dari berapa mata pelajaran yo? Kalau masih ada yang ingat. Saya kira ada berapa? 7. Siapa yang jawab tadi 7? Yang mana yang jawab tadi? Boleh satu orang untuk bersedia menyampaikan yang 7 itu apa aja? Boleh. Jangan takut. Boleh resen. Siapa yang berani? Ini nanti ada nilai-nilai tersendiri kok. Antropologi. Katakan dulu biar kita terlihat lebih terstruktur. Nah. Boleh resen? Ya. Ingat Walimai. Hah? Ada ingat. Nah, nanti bisa dilihat di video. Semalam tuh 6 ya. Oke. Baiklah, kalau yang 6 nanti tempat yang lain nambahkan, silakan. Siapa yang mau jawab? Boleh. Ya. Bisa raise hand di aplikasi Zoom-nya. Biar saya lihat orangnya. Ada? Nah, ini Munirah dan Nabila. Boleh 2 orang. Silakan Munirah dan Nabila aktifkan voice-nya. Kaman. Nah, Nabila juga mau tuh. Jangan berebut. Kalau bergiliran ya. Ya, Oke, silakan Munirah, Nabila. Kita bantu teman-temannya untuk sekedar mengingatkan merefresh pembelajaran kita pada pertemuan yang kemarin. Materi IPS terbagi menjadi 6, yaitu sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, hukum, antropologi, dan kwitansi. Nah, kira-kira ada yang mau memberi pengarahan, membenarkan dari jawaban teman kita tadi, ada nggak kira-kira? Malam. Ya, ini tepuk tangan Siti Julfa Zahra nih, bukan raise hand nih. Silakan Siti Julfa Zahra. Tadi catat ya apa yang ada sedikit kekeliruan, nanti bisa dibenarkan. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Geografi, Ekonomi, sosiologi, sejarah, hukum, dan antropologi. Nah, ini tadi akuntansi, ini antropologi. Nah, mungkin ada lagi, ini sudah siap ini, Rizka Amelia nih. Ya, sudah siap. Ada 6. Geografi, ekonomi, hukum, sejarah, antropologi, sosiologi. Nah, boleh ada yang nambahkan 1? Ada lagi yang lain? Yang mana Ulun? Raise hand dulu biar tahu orangnya. Ya, jangan berebut. Silawati. Silawati. Oke.
Ekonomi, sosiologi, geografi, sejarah, hukum, antropologi. Nah, satu berarti lagi. Ayo, ada lagi yang lain. Satu lagi. Jangan berebut ya. Kalau kebagian lah. Oke. Saya mengarahkan jawabannya aja ya, bukan memberi jawabannya. Ibu Siti Haryana Rahma ngajar apa? Psikologi. Nah, nanti di IPS juga ada. Apa namanya? Nah, 1, 2, 3, habis waktunya. Psikologi. Ketua kelasnya mana nih? Bisa menyumbang suaranya. Mana nih ketua kelas, wakil ketua kelas yang terkait dengan struktur organisasi kelas nih, harus lebih aktif nih. Tadi keluar sendiri ya, sorry. Jadi sudah dengar ya jawabannya tadi ya? Sudah dengar ya jawabannya? Jawabannya adalah psikologi sosial. Nah, boleh dicatat nih. Biar kita samakan hasilnya. Ya. Jadi ada 7. Nah, nanti juga kita akan membahas terkait tentang perbedaan bagaimana IPS itu dimulai dari tahun berapa, terus bagaimana para tokoh itu mempersepsikan IPS ini. Ada yang berdasarkan dengan studi sosial sama social science. Nanti apa bedanya di antara ini? Sebenarnya ini sudah ada materinya pada semester yang kemarin, konsep-konsep dasar IPS. Tapi ini sekedar mengingatkan, merefresh kembali pembelajaran yang baik itu pembelajaran yang diulang-ulang. Sama kan hafal? Nah, semakin banyak kita mengatakan semakin kuat ingatannya. Nah, seperti itu. Suara saya sangat jelas. Jelas, Malik. Jelas ya. Ini kayak ada gema-gemanya itu. Oke. Jadi ingat ya, tadi ada berapa tadi? Ada 7. Ada 7. Boleh dong diminta untuk ulangi dulu. Ekonomi. Geografi, sejarah, teknologi, hukum, antropologi, psikologi. Psikologi sosial. Nah, itu. Yang penting Pian sudah Pian catat, sudah kopi ya, nanti sampaikan ke teman-teman. Boleh nih, catat nih rangkuman kita hari ini pembelajaran, share di grup WA itu mungkin lebih baik, lebih bermanfaat. Nanti teman-teman yang lain yang mungkin belum bisa ikut Zoom karena terkait kuota, daerah, sinyal, keadaan dan sebagainya. Nanti di WA nanti dapat juga ilmunya. Nah, ini namanya penyebaran ilmu lebih cepat. Nah, kita sebelum masuk lagi ke dalam materi IPS, sebelum kita membahas hakikat IPS, kita harus tahu dulu kurikulum kita udah berubah. Zaman kita udah berubah. Kita juga harus berubah. Kemarin pada mata kuliah yang lain saya sampaikan bahwa kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik itu terkait tentang kehidupan kita, pendidikan kita, sosial kita, dan sebagainya. Apa saja perubahannya? Nah, kita udah masuk era abad 21 ya. Jadi pembelajaran kita menggunakan juga pembelajaran abad 21. Apa saja? Nah, nanti bisa dicek untuk belajar mandiri di laman Kemendristek Dikti BRIN ya, di YouTube-nya. Nanti bisa belajar sendiri. Apa saja? Saya berikan sedikit kesimpulannya untuk materi yang lebih jauh, nanti bisa cek di YouTube-nya bahwa pembelajaran kita menekankan kepada literasi baca, literasi numerik, sama karakteristik. Nah, ini yang hilang di antara kita. Pertama itu literasi baca. Tadi saya sampaikan, saya tanya, udah ada nggak yang membaca RPS? Sebagian ada yang jawab, tapi tidak serempak. Kemungkinan besarnya yang nggak jawab belum baca. Ini kemungkinan besar, ini masih masih sangkaan. Tapi siapa tahu untuk menghemat kuota, jadi tidak ada voice note-nya. Kemungkinan bisa saja terjadi ya. Tapi lebih besarnya kemungkinannya bahwa andaikan dia baca, dia akan jawab dengan semangat, sudah mualim. Oke, itu saja. Nah, nanti literasi baca. Nah, pengertian literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi bagaimana seseorang ketika membaca, dia memahami apa yang dia baca.
Nah, tadi itu kemampuan literasi namanya. Nah, berikutnya literasi numerik. Literasi numerik ini berkaitan dengan diagram-diagram, tabel, dan sebagainya. Itu kemampuan juga. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang murid. Oke, itu udah 2. Yang berikutnya adalah karakteristik. Nah, ini yang terpenting nih. Kita harus memiliki karakteristik. Karakteristiknya apa aja? Bangsa Indonesia itu sudah memiliki ciri khasnya. Orangnya ramah-ramah dan sebagainya. Kan sudah ada lagu zaman anak-anak dulu ya. Lagu tentang bagaimana ciri khas orang Indonesia. Nah, ini jangan berubah sebenarnya. Jangan berubah tergeser karena adat budaya barat. Makanya kita harus bisa memberikan penguatan. Orang Indonesia ini harusnya seperti ini. Baik terhadap orang lain, suka menegur, suka tegur sapa, suka bergotong royong, suka menolong sesama, suka membantu tetangga dan sebagainya. Ini sudah mulai luntur nih. Terkait budaya gotong royong. Sekarang hampir jarang ya sekolahan yang mendapat tugas membawa ini alat untuk rumput, parang, udah jarang ya. Itu bersih-bersih udah mulai jarang tuh. Terus sebenarnya budaya gotong royong atau kita di lingkungan di RT itu membersihkan lingkungan sendiri. Misalnya hari Minggu kerja bakti. Nah, udah masih ada nggak di daerah teman-teman yang masih menekankan kerja bakti? Ada nggak? Masih. Ada masih. Ada di mana? Boleh tahu dong, Masih. boleh cerita. Di daerah mana nih? Yang mana nih? Mungkin bisa raise hand biar nanti kita fokus matanya ke sana. Yang mana boleh? Satu orang. Saya mau tahu ceritanya. Kalau di tempat saya itu hampir nggak ada lagi yang namanya gotong royong. Ada masih maling. Ya, ya. Gimana tuh? Bentuk kegiatannya bagaimana? Gotong royong kerjasama. Ya, maksudnya kan misalnya gotong royong. Gotong royong hari Minggu, minggu kemarin tanggal 7 ya. Kita sama-sama membersihkan selokan misalnya untuk mempersiapkan cuaca yang ekstrim. Nah, misalnya biar selokan bersih, airnya lancar. Jadi nggak akan ada genangan banjir. Nah, gitu. Ada? Paling gotong royong bila ada acara malimai. Nah, bentuk acaranya apa? Acara pengantinan. Itu bukan gotong royong itu pengantinan. Diundang. Hah? Biasanya malam. Apa tuh? 17-an malam. Manggar malam. Hah? S. Suaranya lebih keras loh. Iya, lebih keras. Apa? Hanya 17 halaman manggar malemai. Iya. Oke lah. Ada sebagiannya, tapi yang jawab kan hanya sebagian kan. Berarti ini kemungkinan besar lagi, ini masih kemungkinan bahwa sudah mulai luntur ya. Nah ini karakteristik kita harus ditanamkan nanti ke siswa diri kita. Ini kan insya Allah jadi guru semua nih nanti nih. Minimal jadi guru sendiri. Ya, saya doakan sukses dunia akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi karakteristik. Nah, sekarang pembelajaran abad 21 yang dikenal dengan 4C. Nah, apa saja ini? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa ya? Coba ya. Kira-kira apa ya? Boleh siapkan alat tulisnya. Saya bantu aja dulu. Kita belum masuk materinya. Sebenarnya materinya itu ya kurang lebih aja sih dari tahun ke tahun. Tapi cara mengajarkannya, nah ini yang terpenting. Teman-teman harus menguasai cara mengajarkan IPS nanti. C yang pertama. Nah, siapkan alat tulisnya. Communication. Komunikasi ada komunikasi. Nanti siswa diajarkan mengkomunikasikan. Nih, persis seperti yang saya lakukan saat ini. Saya ingin adanya komunikasi. Terjadi pembelajaran di dua arah. Adanya guru, adanya siswa. Jadi saling berkomunikasi. Jadi bukan lagi hanya guru yang menggunakan metode ceramah atau metode drill dan metode sebagainya yang tanpa adanya respon dari siswa. Nah, jadi siswa nanti diajarkan untuk komunikasi, itu C yang pertama. Kita lanjut C yang kedua. C yang kedua adalah apa? Critical thinking.
Critical thinking, tahu nggak apa itu critical thinking? Berpikir kritis Kang Alim. Oh ya, berpikir kritis. Gimana sih cara berpikir kritis? Ada yang tahu nggak? Terlalu menyempati orang kah? Nah, bukan itu maksudnya. Jadi Banyak bertanya. Oh, bertanya. Gimana tuh contohnya? Ada contohnya? Pernah lihat anak? Misalnya. Ya, ya silakan. Apa itu? Apa tadi? Silakan. Misalnya guru menyampaikan materi, guru membuat sebisa mungkin supaya muridnya terpancing untuk bertanya. Oh, jadi kita seperti memancing di air keruh ya. Oke, ini pernah pernah lihat anak-anak umur 3 tahun nggak? Pernah. Nah, itu biasanya gimana tuh kalau diajak ke jalan-jalan tuh? Mungkin ada yang punya adik tuh. Banyak pertanyaan. Banyak takun. Banyak. Banyak takun. Cerewet. Nah, Oke. banyak takun. Ini apa tuh? Ini balon. Balon tuh segini apa? Balon tuh segini mainan. Mainan tuh segini apa? Takut ditaruh. Nah, ini maksudnya critical thinking itu ya sejenis itu. Tapi nanti dalam konteks pelajaran. Nah, kenapa bisa terjadi hujan? Hujan terjadi karena adanya penguapan air yang ada di bumi. Nah, penguapan terjadi karena adanya panas matahari. Panas matahari terjadi kenapa? Karena cuacanya bersih. Nah, itu namanya critical thinking. Sampai di sini bisa dipaham? Bisa paling. Ya, apanya yang dipahami? Yang mana tuh? Halo? Yang mana tadi? Dari kritik. Mungkin ada yang mau ngasih contoh lagi yang lain critical thinking. Nah, tadi pembelajaran terjadinya air hujan misalnya. Nah, nanti anak digali untuk mencari tahu sedalam mungkin. Nah, yang mencari tahunya ini anak itu sendiri dengan caranya yang C ketiga. C ketiga apa? Collaboration. Collaboration apa? Nih, persis yang dilakukan Munirah Nabila sama Aulia Rasyada. Ini collaboration. Ini adalah kemampuan kolaborasi untuk menghemat kuota. Nah, jadi nanti si Munirah sama Nabila gantian. Mungkin yang kedua pada hari Selasa ini menggunakan kuota Munirah. Nanti materi yang ketiga menggunakan kuota Nabila. Jadi satu kali kuota aja, satu hari ini. Mungkin setiap pembelajarannya ya anggap ya 100 MB ada ya, 100 MB ya ketika pakai Zoom atau lebih. Nah, ini bisa menghemat. Nah, makanya kolaborasi ini sangat penting. Sekarang kita hilangkan bahasa yang mengundang mengundang kekalahan. Contohnya apa? Mengundang kekalahan. Adanya bahasa kompetensi. Biasanya siswa dituntut untuk berkompetensi. Nah, kalau kompetensi ini baiknya dihilangkan. Kenapa? Karena kalau misalnya ada lomba, dalam lomba itu kalau 10 pesertanya itu akan ada 9 yang tersingkir. Ini namanya kompetensi. Makanya kita jangan lagi menggunakan bahasa kompetensi. Kenapa 9 tersingkir? Karena setiap lomba itu kan hanya ada 1 pemenang. Dan yang 9-nya akan menjadi orang yang kalah. Tapi beda, kalau kolaborasi sama-sama maju, sama-sama bisa, sama-sama pintar, sama-sama sukses. Nah, ini kolaborasi. Sudah ada berapa C tadi? Ada berapa C? 3, iya. Yang terakhir apa? Collaboration. Sudah tadi. Yang ketiga. Yang keempat adalah creativity. Inovasi. Ini yang keempat. Siswa dituntut untuk mengeluarkan kreativitasnya. Teman-teman jangan heran kalau anak itu banyak menghayalnya. Tadi anak umur 3 tahun itu masa-masa di mana kreativitasnya, rasa ingin tahunya, critical thinkingnya itu lagi naik-naiknya. Makanya dia terkadang mau ini dan itu dan sebagainya anak-anak itu karena memang pada tahap itu dia tinggi kreativitas. Karena orang tua yang menahannya. Oh, jangan seperti itu, nanti begini dan ditakuti dan sebagainya. Sebenarnya teman-teman jangan takut berkarya. Cobalah
Nanti kalau gagal baru ketahuan. Ya, sudah siap ya? Nah, ini baru konsep pembelajaran kita abad 21. Kita belum masuk materi ya. Sudah jam 10.40. Oke, insya Allah sempat lah. Sedikit, walaupun sedikit saya sampaikan. Sampai di situ. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Masa nggak ada pertanyaan? Ada? Bolehlah, 1, 2, 3 pertanyaan lah. Halo. Ulun Malem. Iya, silakan. Nah, ini mantap nih. Ya. Yang mana? Kalau anak tuh tingkat kreativitasnya tuh tinggi, kayak apa supaya tapi inya nih malimai kada katuju yang berpikir kritis tuh, katujunya bergerak aja kayak itu malimai ulah-ulah kayak itu. Kayak apa menyeimbang katanya malim. Oh. Ada kekanakan mundar mandir bahasanya. Kanan ke kiri. Ujar orang kampung, macal. Kalau bisa beranai. Nah, nanti kita telusuri dulu. Konsep kecerdasan itu beda-beda pintarnya. Ada yang kecerdasannya didominasi oleh visualnya. Ada kecerdasannya didominasi oleh audiovisualnya. Ada yang kecerdasannya didominasi oleh kinestetik. Nah, yang ditanyakan tadi kecerdasan sebenarnya adalah kinestetik, gerakan. Orang ini kalau kita bisa menyalurkan bakatnya, dia akan lebih cepat menyerap ilmu itu dengan cara materi pembelajaran project based learning, dengan cara yang bergerak, dengan cara melakukan sesuatu. Nah, ini harus kita gali. Makanya seorang guru itu harus mengetahui cara belajar siswa atau mobilitas belajar. Kemarin sudah saya buatkan mobilitas gaya belajar siswa. Kemarin pernah ya saya coba di semester 1 kalau tidak salah. Ya. Ya kan, nah nanti caranya nanti telusuri. Kita mau mengarahkan dia kemana anak itu. Nanti kita arahkan, kita bikin skema pembelajaran. Contohnya pembelajaran terjadinya air hujan misalnya. Terjadinya air hujan, nanti anak-anak disuruh membuat tulisan di dadanya, nanti kertas tulis air laut. Nah, nanti setelah air laut ada embun. Nanti anak-anak masing-masing berjalan. Misalnya yang anak memegang air laut nanti diam. Nanti ada embun. Embun nanti berjalan ke menuju apa? Ada nanti namanya juga anak-anak matahari misalnya. Nanti awan misalnya, ke langit. Nanti anak-anak yang embun kira-kira arahnya terjadi air hujan itu kemana lagi? Apakah langsung ke matahari dia berjalan? Ataukah naik ke awan menuju teman yang tulisan awan? Dan sebagainya. Nanti ada ya siklus. Nah, ini pembelajaran kinestetik namanya, pembelajaran gerak. Beda dengan hanya teori-teori yang ada di tulisan. Nanti diajarkan untuk bergerak. Ini pembelajaran ini nanti mungkin bisa ke lapangan. Nah, itu seperti itu. Kira-kira bisa di copy ya? Mungkin ada yang minta-tanyakan lagi, boleh? Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau nggak ada yang bertanya, kira-kira pembelajaran abad 21 tadi, apa yang harus ditekankan yang di awal tadi? Yang tiga tadi apa dulu? Ada? Masih ingat? Baru saya sampaikan. Sudah lupa ya? Hilang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Atau jangan-jangan teman-teman ragu untuk bertanya. Nggak apa-apa. Jangan takut salah. Tapi sekarang takut untuk tidak bertanya. Dirubah persepsinya. Salah ya nggak apa-apa. Orang belajar salah biasa. Kalau orang belajar nggak pernah salah, ini pertanyaan ini. Harusnya dia mengajar, bukan belajar lagi. Ya kan? Ada pertanyaan? Atau bingung nih? Kapan berakhir jumnya kuota saya mau habis nih? Jangan-jangan. Ada pertanyaannya? Oke, baik. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk kepada materi.
Hakikat pembelajaran IPS. Nah, ini yang terpenting. Di pembelajaran apa sih hakikat pembelajaran IPS itu? Sebenarnya materinya ini panjang sih. Waktunya saya sampaikan efisien mungkin ya. Nanti saya harap teman-teman kalau misalnya ada yang masih kurang paham atau bingung atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Bentar saya cari dulu. Layarnya terlihat ya? Udah terlihat belum? Belum ya? Belum. Kalau sudah kasih tahu ya. Sudah. Oh ya. Nah, sini kita lihat dulu arah pendidikan nasional. Nah, kita harus merujuk ke nasional dulu. Jadi menurut UUD ya, UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu mengembangkan potensi peserta didik dalam rangka membangun watak dan peradaban manusia Indonesia yang bermartabat. Jadi siapa manusia Indonesia yang berwatak, beradab dan bermartabat? Ya, jadi sini jawabannya. Manusia Indonesia yang berwatak, beradab dan martabat adalah pertama beriman dan bertakwa. Nah, jadi di Indonesia ini sudah hampir nggak ada lagi orang yang tidak memiliki agama ya. Jadi memiliki agama. Beriman ini termasuk memiliki agama, apapun agamanya. Apalagi kita agama Islam ya, agama yang itu adalah hanya agama Islam. Oke, yang kedua itu jujur, adil dan berurani ya. Maksudnya apa? Berhati nurani. Terkadang kita kan bisa melihat iba ya terhadap orang lain. Nah, itulah yang disebut dengan hati nurani. Kita munculkan. Yang berikutnya cerdas, kritis dan arif. Nah, ini nama saya ada di sini. Cerdas, kritis dan arif ya. Arif ini maksudnya kita bisa menimbang, bijaksana. Nah, ini. Terus apa lagi? Demokratis dan bertanggung jawab. Nah, ini juga termasuk manusia Indonesia yang berotak, beradab dan martabat. Apalagi menghargai sesama dan peduli terhadap lingkungan. Nah, ini kemarin waktu terjadinya banjir ya, itu STQ sudah bagus tuh. Dia peduli terhadap sesama. Buktinya apa? Nah, buktinya STQ mengumpulkan para donatur yang ingin menyumbang ya, terus disampaikan sumbangannya kemana? Ke daerah yang terkena dampak banjir. Daerahnya di mana? Di daerah hulu sungai. Ya mungkin ya dihantarkan bisa mungkin di berapanya bisa ya daerah hulu sungai. Nah, iya. Itu yang terdampak banjir. Nah, itu termasuk jadi karakter dari bangsa Indonesia. Dia peduli pada sesamanya. Oke, kita lanjutkan lagi. Terus santun dan tenggang rasa, mengembangkan kebersamaan dan menghormati keberagaman. Terus menghargai bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Ada. Oke, ulun lanjutkan lagi. Nah, di sini kita masuk terkait tentang pengertian IPS. Nah, bisa terlihat ya, pengertian IPS ya. Ini IPS adalah bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan adaptasi, seleksi dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan ini sejarah, geografi, sosiologi, antropologi dan ekonomi. Nah, di sini masih ada tambahan yang kita pelajari apa tadi? Yang kurangnya apa? Yang tadi apa yang kurang? Hukum. Psikologi sosial. Lagi. Hukum. Psikologi sosial. Nah, psikologi sosial. Nah, di sini.
Berikutnya, nah, terus tadi yang memperhatikan pada bagaimana orang membangun kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan anggota keluarganya. Bagaimana mencahkan masalah, bagaimana orang hidup bersama, bagaimana orang mengubah dan diubah oleh lingkungan. Mari Crosby. Nah, jadi maksudnya IPS ini adalah pembelajaran terkait tentang namanya juga ilmu pengetahuan sosial. Dia akan ada hubungannya dengan lingkungan, dengan alam, dengan sekitarnya ya. Nah, jadi itu termasuk pembelajaran IPS. Oke, nah ini kita lihat lagi. Itu menurut M. Sumantri ya 2001. Jadi program pendidikan IPS itu merupakan perpaduan cabang-cabang ilmu sosial dan humaniora ya. Termasuk dalamnya adalah agama, filsafat, dan pendidikan. Nah, bahkan IPS juga dapat mengambil aspek-aspek tertentu dan ilmu-ilmu kealaman dan teknologi. Ini menurut M. Numan Sumantri 2001. Berikutnya, IPS merupakan pelajaran yang cukup komprehensif. Komprehensif apa? Cukup menyeluruh untuk memahami, menyikapi masa-masa sosio kebangsaan di Indonesia. Jadi sebenarnya untuk IPS terkait tentang bagaimana kita tetap bertahan hidup untuk kegiatan antar transaksi manusia apa adanya ekonomi. IPS juga menghargai terkait tentang adanya berbagai macam suku dan budaya. Makanya ada ilmu antropologi. Terus IPS juga mempelajari tentang bagaimana mengetahui bersikap bersama manusia. Adanya nanti psikologi sosial, sosiologi. IPS juga mempelajari tentang masa-masa sebelumnya. Itu nanti adanya mata pelajaran apa? Sejarah. Ya, sejarah. Sejarah. Nanti ada lagi IPS mempelajari tentang bagaimana dinamika keadaan perpolitikan hukum. Makanya ada namanya IPS hukum dan politik. Nah, sudah mencakup terkait tentang kegiatan manusia. Makanya ilmu pengetahuan sosial. Itu namanya yang disebut IPS. Sampai di sini bisa dipahami ya. Cukup mudah. Nah, berikutnya kita akan belajar terkait tentang prinsip IPS. Nah, di sini ya kita bisa melihat prinsip IPS integrasi dengan interrelasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial dalam menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, realitas dan fenomena sosial yang dirumuskan ya diorganisasikan dengan pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang keilmuan. Jadi berikutnya itu suatu mata pelajaran yang terkait dengan aspek-aspek dari ilmu sosial yang sudah diseleksi dan diadaptasi disesuaikan untuk kepentingan pembelajaran di sekolah. Makanya kita di sini ya ada berbagai ini ya perbedaan pendapat dari beberapa pakar ya terkait tentang ilmu pembelajaran sosial yang diajarkan di sekolah. Nah, kalau kita menganut pemahaman studi sosial. Karena sebenarnya IPS ini muncul itu karena adanya social science. Itu awal terjadinya. Kalau di barat mereka tidak mengenal namanya cabang-cabang IPS tapi social science. Jadi terkait semua materi pelajaran yang ada hubungannya dengan sosial itu IPS. Nanti kalau di sekolah terutama kita di bangku SDMI itu hanya 4 nanti biasanya hanya 4 cakupan nanti sejarah, geografi, ekonomi dan antropologi. Nanti biasanya ada 4 aja yang kita pelajari. Tapi harus kita ketahui juga ya pembelajaran IPS ini itu ada 7 cabang. Jadi kita bisa memetakan nanti masing-masingnya. Oke. Jam sudah menunjukkan jam 10:54. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Apa saja pertanyaannya? Silakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Nah, ini tujuan. Kenapa materi IPS diajarkan? Nah, tujuan pembelajaran IPS itu pertama
membentuk peserta didik. Membentuk seperti apa? Nah, jadi membentuk menjadi warga negara yang baik. Itu salah satu tujuan dari pembelajaran IPS. Berikutnya, tujuannya adalah membentuk mampu nanti berpikir untuk memahami, menyikapi, beradaptasi, dan memecahkan masalah sosial. Jadi peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat, bersikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan melatih keterampilan untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi, baik yang menimpa diri sendiri atau masyarakat. Nah, jadi peserta mampu yang terutama itu memahami, menyikapi, beradaptasi, serta memecahkan masalah terjadi di sosial. Yang berikutnya itu memahami, mewarisi, dan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, makanya ini harus kita pertahankan budaya bangsa Indonesia. Oke, ini kompetensinya ya. Pertama itu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bersikap. Berikutnya adalah kompetensi kewenangan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dan atau pekerjaan. Yang berikutnya pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu kompetensi secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kompetensi yang dapat diamati dan diukur. Jadi kompetensinya dapat diamati dan dapat diukur dengan cara menghayal. Berikutnya kompetensi yang dapat dilakukan siswa yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Yang kebulatan pengetahuan, jadi menyeluruh maksudnya, keterampilan dan sikap yang dapat didemonstrasikan, ditujukan atau ditampilkan siswa sebagai hasil belajar. Oke, mungkin sampai itu aja materi kita. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kita mau tunggu dulu sampai jamnya berakhir. Kalau nggak ada pertanyaan, baru kita tutup. Kalau ada pertanyaan, silakan tanya. Atau saya aja yang bertanya. Nah, tadi kita sudah mendengar sama-sama ada beberapa prinsip IPS. Apa saja sih? Integrasi dan netralisasi. Ya, tadi integrasi. Integrasi dan internalisasi dari berbagai cabang ilmu sosial. Terus? Itu aja Maldi. Itu integrasi dan interaksi dari berbagai cabang ilmu sosial ya, dan menelaah gejala dan masalah sosial yang terjadi di masyarakat ya. Alhamdulillah udah diwakili tuh oleh Taibah tuh. Yang lain ada lagi, kalau nggak ada bertanya, ulun lagi bertanya. Tadi kita udah mendengarkan sama-sama terkait tentang tujuan pembelajaran IPS. Kira-kira tujuan pembelajaran IPS itu untuk membentuk peserta didik yang sebagaimana? Jadi warga negara yang baik, Memahami, berpikir, memahami, menyikapi, beradaptasi, dan mengembangkan mempertahankan budaya bangsa. Ya, benar sekali. Ya, karena belum ada yang bertanya, ulun lagi yang bertanya. Tadi kita sudah dengar ya, kita sudah sama belajar bagaimana kompetensi pembelajaran IPS. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa saja terkait tentang kompetensi pembelajaran IPS itu sendiri. Ada? Nah, kita lihat nih videonya yang belum aktif nih, kita panggil. Siapa nih kira-kira? Nah, udah mulai aktif videonya semuanya. Berarti ini kemungkinan nggak mau jawab nih.
Wah, pada apa nih? Lawan nih. Malu-malu. Oke, nah, ini ada yang coba saya mintakan sama teman kita namanya Arbeina nih, Arbeina dari mana nih? Mungkin boleh masih di tempat Arbeinanya atau udah hilang? Nah, Arbeina dah. Apa ya kira-kira kompetensi yang diajarkan pada mata pelajaran IPS ini, Arbeina? Kompetensi. Kita udah mendengar ya sama-sama terkait tentang tadi kan adanya kompetensi pembelajaran IPS. Kira-kira apa aja kompetensinya? Mana Arbeinanya? Baik, kita minta bantukan teman yang lain, mungkin kita cek dulu ada teman yang masih. Nida Munirah nih, apa aja kompetensinya, masih di tempat Nida Munirah atau udah ketiduran? Nggak bisa nih teman-teman masuk Zoom udah ditinggal tidur. Udah, kalau ini saya bantu jawab aja dah. Nah, ini dia. Saya sampaikan share screen-nya. Nah, jadi ada beberapa kompetensi. Yang pertama itu tadi pengetahuan. Itu terutama jelas ya, kalau untuk belajar sesuatu kita ingin pengetahuan ya. Terus ada keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Jadi ketika mendapatkan suatu ilmu, kita bagaimana kita tentukan dalam berpikir kita, lalu apabila ilmu bermanfaat bisa kita lakukan tindakan, yaitu bertindak. Nah, jadi berikutnya kompetensi dan kewenangan seorang dalam melaksanakan suatu tugas dan atau pekerjaan. Berikutnya pernyataan yang digambarkan penampilan suatu kompetensi secara bulat yang merupakan perpaduan antara pengetahuan dan kompetensi yang dapat diamati dan diukur. Yang D itu kompetensi yang dapat dilakukan siswa yang mencapai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Nah, berikutnya adalah kebulatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat didemonstrasikan, ditujukan, atau ditampilkan siswa sebagai hasil belajar. Itu saja yang materi kita hari ini. Terima kasih pada semua teman-teman. Mungkin terakhir nih, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, akan kita akhiri. Saya beri waktu 1 menit. Satu, dua, tiga, set. Ya, mungkin nggak ada yang bertanya ya. Udah habis waktunya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di kegiatan Zoom kita hari ini. Insyaallah materi kita akan kita lanjutkan lagi nanti pada minggu berikutnya, itu tanggal 16. Ya, tanggal 16. Bukunya insyaallah ketua kelasnya udah ada ya. Nanti langsung kita ajarkan buat animasi. Nanti presentasinya adalah animasi kalian. Nah, nanti lebih bermanfaat ketimbang teman-teman presentasi makalah. Mungkin ada yang bosan nih, presentasi makalah terus nih dari semester 1 hingga sekarang. Jadi kita ubah suasananya agar lebih menyenangkan. Oke, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.